Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaliana Mantis, NIM 2023-DP012, ingin mempresentasikan bab revaluasi aktiva tetap. Bab yang akan dibahas di presentasi kali ini ada pertama, apa yang dimaksud dengan revaluasi aset tetap dan revaluasi aset tetap. Yang kedua, bagaimana revaluasi aset tetap menurut Undang-Undang Pajak. Ketiga, apa saja aset tetap yang dapat direvaluasi. Dan yang terakhir, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi. Pertama, apa yang dimaksud dengan revaluasi aset tetap dan revaluasi aset tetap? Revaluasi merupakan salah satu cara untuk mewajarkan nilai aktiva atau aset yang dimiliki perusahaan dan seringkali digunakan untuk menghemat pajak yang harus dibayar. Pengertian aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Bab yang kedua yaitu bagaimana revaluasi aset tetap menurut Undang-Undang Pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 KMK 04/1998 tanggal 14 Agustus 1998 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 29 PJ 42/1998 menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Wajib pajak yang dapat melakukan revaluasi adalah wajib pajak badan dalam negeri yang terletak atau berada di Indonesia. Wajib pajak badan dalam negeri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak yang dimaksud terdiri dari 1. Pajak penghasilan atau PPh, kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, ketiga, pajak bumi dan bangunan (PBB), keempat, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Bab yang ketiga, apa saja aset tetap yang dapat direvaluasi? Yang pertama, aset tetap berwujud seperti tanah, bangunan, bukan bangunan yang tidak untuk dijual. Kedua, aset tetap yang berada di wilayah Indonesia. Ketiga, revaluasi sebagian atau seluruhnya. Keempat, nilai yang digunakan adalah nilai pasar atau nilai wajar oleh penilai yang atau diakui pemerintah. Kelima, selisih lebih setelah dikurangi rugi fiskal dikenakan PPh final 10%. Keenam, selisih lebih revaluasi dikompensasi dulu dengan rugi fiskal tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Ketujuh, revaluasi untuk gabungan PPh final 10%.
diangsur 5 tahun. Kedelapan, jika revaluasi dilakukan tidak pada akhir tahun, maka kerugian dihitung sampai dilakukannya revaluasi. Ke-9, penyusutan baru dilakukan saat dilakukan revaluasi dengan dasar nilai baru. Ke-10, aset tetap yang direvaluasi tidak boleh dialihkan dalam jangka waktu 5 tahun. Bab yang terakhir atau bab yang keempat, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam melakukan revaluasi. Ke-1, revaluasi parsial atau menyeluruh. Objek revaluasi adalah aset berwujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, dan bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual, atau bukan barang dagangan. Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap yang ada sesuai pertimbangan perusahaan. Kedua, pembayaran PPh sebesar 10% yang bersifat final. Bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi, perlu melakukan perhitungan apakah membayar PPh 10% itu lebih menguntungkan dibanding dengan tarif PPh badan sebesar 25%. Aktiva tetap yang sudah direvaluasi dan biaya penyusutan akan mengurangi penghasilan kena pajak PKP. Umur aktiva akan kembali seperti semula meskipun sebenarnya telah digunakan lebih dari separuh umur. Ketiga, pembayaran pajak selama 5 tahun. Bagi perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, PPh sebesar 10% yang terutang dapat dibayar dalam jangka waktu paling lama 5 tahun. Kemudian, ini sangat membantu likuiditas perusahaan yang melakukan revaluasi dan kemudian melakukan penggabungan. Namun, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf B Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422 KMK 04/1998 yang menegaskan bahwa wajib pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran harus melunasi seluruh utang pajak dari tiap perusahaan yang terkait. Sekian presentasi revaluasi aktiva tetap dari saya. Apabila ada salah kata dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.